Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita mengenai pelajaran prakarya. Kemarin pertemuan yang pertama dengan Bapak, terakhir Bapak jelaskan adalah persyaratan menggambar teknik yang ada 5 itu. Ya, semua sudah ada pada kamu sekalian. Ya, kita sekarang melanjutkan ke peralatan gambar. Ya, peralatan gambar apa saja yang diperlukan? Mari kita lihat. Pertama, media, ada yang disebut dengan media gambar. Ya, ada yang disebut dengan media gambar ini merupakan kertas gambar. Bisa berupa buku, bisa juga berupa lembaran. Ya, hanya saja yang biasa kita pakai siswa itu nanti ada ukurannya tertentu. Nah, nanti setelah ini Bapak akan jelaskan ukuran kertas-kertas gambar yang kita biasa gunakan di sekolah. Ya, seperti itu. Kita lihat media gambar, kertas gambar, macam kertas gambar, kertas HPS, kertas manila, kertas pada larang, dan kertas roti. Nah, sekarang kita lihat satu persatu anak-anak. Kertas gambar, macam kertas gambar HVS. Ya, mungkin sudah umum sekali kita tahu sekali HVS seperti apa gitu. Kemudian kertas manila. Nah, kertas manila ini biasanya dia sebagai pembungkus atau apa dibuat ya kertas manila seperti itu, dekorasi seperti itu dipakai kertas manila. Kemudian kertas pada larang, ini kertasnya kasar kertasnya, ya dia dipakai sebagai kertas pembungkus biasa seperti itu, ya termasuk kalau kita lihat tisu segala macam itu dari kertas pada larang seperti itu. Kemudian kertas roti. Nah, kertas roti di sini bukan kertas untuk membungkus roti anak-anak, tapi kertas untuk menggambar. Kertas itu transparan. Jadi kalau di meja kita berikan suatu gambar, kemudian di atasnya kita beri kertas roti, itu kelihatan. Jadi bisa kita ceplak dia. Itu namanya kertas roti. Ya, namanya saja. Ya. Kita lihat selanjutnya, anakku, alat gambar manual. Nah, ini dia. Ya. Jadi alat gambar itu hanya 2. Pensil dan rapido. Pensil tahu semua, nanti pensil pun ada ukurannya. Pensil mana yang kita gunakan? Rapido ini dia yang berwarna, anakku. Ya, yang berwarna-warna, ya, yang berwarna. Kita lihat selanjutnya alat gambar digital, komputer. Nah, di sini alat gambar digital komputer. Jadi gambar itu juga bisa dilaksanakan dengan komputer, anakku. Kita lanjutkan, kita lihat alat bantu gambar. Alat bantu gambar. Jadi alat bantu ini untuk melancarkan, ya, untuk melancarkan kita, untuk mempermudah kita menggambar, ya. Nah, diantaranya itu meja gambar. Nah, seperti itu. Jadi meja gambar itu meja khusus, anakku, ya. Jadi kalau kita lihat seperti arsitek yang kita lihat itu meja gambarnya khusus, ya. Mejanya lebar, kemudian bisa dirobah dia bisa menjadi datar, dia bisa menjadi tegak, bisa juga dia bersudut seperti itu. Ya. Kemudian mesin gambar, ya, ini ada kaitannya dengan komputer tadi, anakku. Kemudian mistar segitiga. Nah, di sini mistar segitiga semua sudah tahu. Jadi mistar segitiga itu ada satu pasang, anakku. Hanya saja yang biasa kita gunakan kalau di sekolah itu ukuran yang 12 karena ukurannya bermacam-macam. Ya, kalau yang kecil sekali itu tidak bisa. Ya. Karena nanti kita butuhkan untuk membuat garis sejajar. Kalau misalnya kecil itu nanti tidak nyampe dia. Jadi ukuran yang 12. Jadi ada tulisannya di sana, ada angkanya, nomor 12, nomor 13. Kalau 13 nomor besar, kita ukuran 12 saja, seperti itu. Kemudian jangka, ya. Jangka ini yang biasa dibuat untuk membuat lingkaran, anakku. Itu jangka, ya. Ya, itu kalau kita di SMP ini kita baru yang sederhana saja seperti itu, ya. Ya, tapi kalau misalkan orang tua mampu betul-betul beli jangka yang besar itu, yang mereknya Bova itu. Nah, itu bisa dipakai nanti sampai kamu ke perguruan tinggi masih bisa dipakai itu, ya. Kalau kita dipakai sekarang bagus sekali. Jadi ketepatan gambarnya akan memenuhi gitu, seperti itu. Kemudian busur derajat. Busur derajat ini suatu peralatan juga seperti misar, ya, mistar. Tapi untuk menghitung besarnya derajat, kita menghendaki garis yang berderajat 30 derajat. Kita tinggal tempelkan saja yang busur derajat. Jadi alat mistar dia berupa lengkungan setengah lingkaran. Tinggal kita maunya berapa derajat,
30 derajat, cari angka 30, kamu buat titik, jadilah dia 30 derajat. Kemudian sablon, ya sablon ini, ya sablon itu untuk mewarnai ya seperti itu. Ya. Kemudian penghapus, karet penghapus atau strip seperti itu. Kita lanjutkan, kertas gambar. Tadi kertas gambar, anakku masih ingat ya, itu termasuk media gambar, ya termasuk media gambar, itu kertas gambar. Nah, sekarang kita lihat macam kertas gambar ini. Ukuran standar kertas gambar, ya. Jadi kertas gambar ini bermacam-macam ukurannya dia. Kita lihat. Ini dia, ya. Jadi kalau kamu beli kertas gambar, kalau di toko-toko yang menjualkan buku-buku atau kertas gambar, dia tahu. Kita tinggal, Pak, tolong saya beli kertas gambar A1 misalnya, atau A0. A0 berarti ukurannya 840 mm dikali 1189 mm. Kemudian kalau ukurannya A1 594 mm dikali 841 mm. Kemudian A2 420 mm dikali 594 mm. A3 297 mm dikali 420 mm anakku. Kemudian terakhir yang A4 210 mm dikali 297 mm. Hanya saja biasa kita gunakan di sekolah itu ukuran daripada A3, ya A3 yang bisa kita gunakan, yang cocoknya A3 seperti itu, ya. Jadi kalau nanti kamu beli buku gambar untuk menggambar, kamu tinggal bilang beli buku gambar yang ukurannya A3, ya sudah tahu semua dia. Pasti kita nanti diberikan yang ukuran 297 lebarnya, kemudian panjangnya 420 mm, ya. Kita lanjutkan. Pensil gambar. Nah, di sini kita lihat pensil gambar, ya. Nah, pensil gambar ini ada dua ukuran ya, ukuran standar, ukuran H dan ukuran B, ya. Kita lihat. Tebal pensil ditunjukkan dengan huruf dan angka, ya. Jadi ada yang keras, ada yang lunak, ya. Kita lihat di sini. Nah ini dia, ya. Nah yang di tengah-tengah itu HB. HB ini ukuran biasa yang sering kita pakai yang umum, ya itu HB, ya. Nah, yang sebelah kanan itu lebih lunak. 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Semakin besar angkanya, itu dia semakin lunak anakku, ya. Nah kalau untuk gambar yang kita gunakan itu kita gunakan yang 2B, ya. Jangan yang 3B atau 4B, terlalu lunak dia, ya. Sekali kita garis, dia akan tumpul, ya seperti itu, ya. Jadi kita gunakan yang 2B. Jadi ukuran yang lebih lunak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ukuran, ya. Cuman yang biasa kita gunakan adalah yang 2B. Kemudian yang kita lihat anakku lebih keras, nah keras dari H, ya 2H, 3H dan 4H. Semakin besar angkanya, dia semakin keras, ya. Nah yang keras-keras ini nanti kita gunakan juga keras dengan ukuran berapa saja, 2H boleh, H, 3H boleh, 4H boleh. Pada saat nanti kamu mengerjakan pekerjaan kayu atau logam, itu kita gambar di sana. Itu jangan kamu sekali-kali gunakan pensil yang ukurannya B karena lunak sekali. Satu sekali kamu garis dia habis. Jadi kita gunakan yang ukurannya yang H itu, ya. Jadi ukuran yang 2H itu sudah cukup kalau kita untuk gambar. Ya anakku, kira-kira sampai di situ saja dan akan Bapak sambung dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.